Hai, 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 apa kabar? Ketemu lagi. Kita ngobrol lagi ya di dalam obrolan telco. Sekarang saya mau jemput narasumber saya. Dia seorang direktur utama dari sebuah operator. Namanya Pak Merza Fakis dari Smart Friend Telekom. Sebentar lagi kita jemput ya. Sebentar lagi. Oh iya, lupa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Udah lewat ya? Gak apa-apa deh, diulang ya. Kita jemput dulu nih, sebentar. Mari Pak. Hai, apa kabar? Hai Ica, Ayo, jangan di belakang loh, di depan. Barengan sama aku. di mana biasanya di belakang? Tapi demi Ica saya duduk depan. Iya, duduk depan ya Pak. Yo. Kita jalan-jalan ya Pak. Aduh, enaknya mobilnya bersih. Ya, alhamdulillah. Wangi. Baru dibersihin tadi pagi. Oh, saya. Halo, nih udah datang narasumber saya, namanya Bapak Merza Sampai Fakis. Tulisannya gimana Pak? Fakis. Fakis. Nah, Jangan salah. bisa dimarahin orang tua. Ya, iya, makanya saya nanti nggak jadi temen lagi, langsung bubaran. Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi. Beliau ini direktur utama dari Smart Friend Telekom. Betul ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Kita muter-muter aja Waduh. sambil ngobrol. Bapak udah berapa lama Pak mainan di industri telco, telekomunikasi? Nggak pernah sih. kalau Nggak pernah mainan. Kerja ya Pak? Kerja juga enggak. Jadi Menyalurkan hobi. hobi, emang hobi. Hobi. Hobinya apa? Hobi Hobinya berkomunikasi. mantap. Sehingga jadi sekarang ada telenya. Sekarang bahkan orang jangan-jangan udah lupa dengan kata telekomunikasi kan, Iya. kenalnya internet gitu Oh kan. iya, benar-benar Iya. bukan telekomunikasi lagi, internet. Jarang orang ngomong sekarang, telekomunikasinya gimana, enggak, nanyanya internetnya gimana. Oh iya. Gitu kan. Lemot nggak? Lemot enggak. Kalau dulu kan beda. Iya. Aku call putus-putus, suaranya serak, sekarang nggak ada lagi. Bapak ngalamin Salah zamannya kayak lemot. gitu ya Pak. Iya. Sekarang kalau orang nelpon pasti jernih, bening. Jadi udah nggak jadi pertanyaan dan nggak jadi diskusi lah. Tapi itu teh udah dari tahun kapan Bapak mainan di Ya industri sejak saya dinyatakan lulus kuliah? kuliah, Udah lama banget ya, berapa puluh tahun itu Pak? itu ya masih tahun 80 lah baru kemarin. Oh 80, iya lah ya. 1980 ya, bukan. 1980 ya. Jangan dipikir 1880 ketua. Mau banget. Enggak lah. Dari teknologi apa itu ya Bapak? Masih teknologi bukan telekomunikasi ya, masih Nah, kalau komunikasi ya, belum ada tele ya, Pak? bicara telepon masih Masih telepon, telepon. telegraf, Iya zaman itu ya. telegram. Nah, telepon itu dulu ada satu sistem.
yang ya ibaratnya lagi dipakai kan di semua perangkat untuk menyalurkan sambungan telepon. Namanya EMD. Itu alat telepon yang pertama yang otomatis. Kalau orang Jawa bilang apa itu EMD? Elek-elek melaku dewe. Kok bisa? Karena dibawa kan. Ya terus sebelum itu waktu itu masih ada yang main telepon analog, telepon engkol. Iya. Di beberapa desa masih banyak. Nah itulah saya mengikuti dalam awal karir itu saya dimasukkan dalam satu kelompok atau grup yang sedang mengembangkan komunikasi data. Oh. Itu tahun 80 udah mulai kita mempelajari komunikasi data, dan secara spesifik proyek itu adalah komunikasi data lewat satelit. Disebut proyeknya PAKSatNet, Packet Satellite Network. Jadi komunikasi data paket lewat satelit. Iya, tapi Sekarang ya, beneran Pak ya. Sekarang beneran ada paket datanya beneran. beneran. Ya? Dulu baru omong-omongan ya Pak, ya, teori masih ya. penelitian, masih pilot project. Masih pilot project. Jadi di situ awal karir saya. Alkisah. Alhamdulillah berkembang gitu. Proyeknya selesai tapi komunikasi datanya belum marak. Itu artinya ya sudah, hanya sekedar berhenti sebagai sebuah pilot project. Akhirnya gantilah yang namanya digitalisasi telepon digital. Itu dengan nama waktu itu STDI, Sistem Telepon Digital Indonesia. Tahun 85, 86 kalau saya nggak salah. Mulailah di Indonesia semua telepon dilakukan digitalisasi. Artinya apa? Sentral telepon dulu dimulai didigitalkan. Sehingga kalau dulu orang nelpon diputer gitu kan, terus sekarang bisa dipencet. Nah, itu udah masuk digital. Masuk mulai digital. Jadi semakin otomatis. Jadi orang terus bingung kan waktu itu. Kalau yang dialnya muter gini, saya yakin di rumah-rumah orang tua kita zaman itu pada digembok. Iya, betul. Takut dipakai. Nggak dipakai, anaknya pacaran. Paham banget. Nah, ketika dia tidur bingung. Gimana cara gemboknya? Tapi orang Indonesia itu kreatif. Sehingga membuka lapangan kerja baru. Dibuatlah tempat telepon dari Mika, set ditutup bagian bawahnya, gembok lagi. Jadi yang bisnisnya sustain itu yang jual gembok. Iya. Kalau yang jual telepon udah ganti-ganti terus. Selalu ada disruption. Sekarang kalau bingung lagi, kuncinya kayak apa Pak? Kan? Akhirnya terus berkembang, akhirnya seluruh Indonesia udah teleponnya digital. Masuklah baru kemudian komunikasi data mulai dikenalkan, terutama di dunia internet mobile, seluler. Itulah mulai semaraknya orang menggunakan data. Nah itu saya udah mulai itu Pak. Mulai kerja maksudnya. Kalau yang kemarin-kemarin itu masih menikmati aja layanannya. Jadi kebetulan di saat itu saya mulai menekuni internet lewat jaringan seluler berteknologi CDMA, yaitu di perusahaan yang terkenal dengan brand Friend waktu itu kan. Friend adalah operator pertama yang mengenalkan layanan data akses internet lewat HP. Tapi mungkin waktu itu belum HP, masih lewat PCMCIA, card yang dicelokin ke dalam laptop atau dongle yang masukin ke laptop. Dan kalau dibandingkan dengan zaman sekarang yang sudah 5G, kecepatannya masih wow, luar biasa lambat. Jauh banget sama Jauh. sekarang. Dulu kita cuma berapa kbps Pak? Waktu itu baru
14,75 kilo BPS. Kilo ya, bukan mega. Bukan mega. Karena kita bergerak dari yang sebelumnya cuman ya, nggak kerasa berapa, kemudian naik ke mega, mulailah ngomong Mbps. Sekarang orang sudah tidak puas lagi dengan 1 Mbps, 2 Mbps, maunya lewat dari 10 Mbps biar kerasa nyaman berinternet. Ya ini semua perkembangan yang memang terus harus kita hadapi. Tentu tantangannya nggak sedikit. Semakin besar kebutuhan masyarakat akan kebutuhan akses data, semakin operator harus menyediakan akses yang cukup untuk mereka semua. Dan untuk itu selalu makanya di dunia industri telekomunikasi ini investasi tiada henti. Iya benar, investasinya gede. Pengembangan teknologi nggak pernah berhenti. Dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pertama masuk ke 2G, 3G, 4G, 5G. 5G aja sekarang belum mumpuni, 6G 6G udah. Iya benar. Di sini memang sebuah tantangan yang luar biasa buat para operator telekomunikasi. Tapi itu juga yang membuat Bapak nggak mau keluar dari industri ini. Ya gimana? Menarik banget gitu Pak. Ya tiap saat datang teknologi baru yang lebih canggih. Tiap saat datang generasi baru lebih menawan. Oh gitu ya. Saking menawannya malas keluar dari situ ya Pak. Tidak mudah berpindah ke lain. Iya, gaya. Berarti ada 40 tahunan ya Pak ya kira-kira. Ya kalau dihitung-hitung baru 43 tahun. 43 habis, luar biasa. Dan nggak bosan. Enggak lah. Jangan Nah, jadi terus. orang yang bosan. Iya betul. Sian nanti yang dibosan. Main game dulu sekarang. Walah, Pakai game-gamean di Game. zaman. ya Iya. cuma main tutup. Bapak harus jawab cepat, nggak usah mikir panjang-panjang. Oh, Pertanyaan pertama, 5G atau FMC? 5G. 5G sekarang atau nanti-nanti? Sekarang. Terus apa lagi ya? Udah deh, itu aja deh dulu. Udah atau belum? Udah. Gitu Udah, kan. belum. Belum. Kenapa Bapak milih 5G dibanding FMC? FMC, kalau saya bicara smartphone, sebetulnya udah mulai dari kapan-kapan. Berapa tahun kapan tuh mulainya? Sejak kita mendapatkan izin yang namanya JAR Unlock, jaringan tetap lokal. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2015 kalau saya nggak salah. Sejak itulah kita mempunyai 2 layanan dalam satu perusahaan, baik yang melalui fixed network maupun yang mobile network atau seluler. Sehingga kita dua-duanya bisa melakukan layanan kepada masyarakat dalam satu kesempatan yang sama. Namun memang kesulitan daripada fixed network dan masih dirasakan oleh teman-teman yang punya izin yang sama adalah membangun jaringan tetapnya itu. Ya. Kita harus menggelar jaringan fiber optik sampai ke ujung tempat subscriber, apakah itu rumah, apakah itu apartemen, apakah itu gedung, apakah itu kawasan, fiber optiknya harus sampai sana. Karena itu gali Pak. Gali, karena sekarang nggak boleh lagi boleh. fiber digantung-gantung di pohon kan, Heeh. harus gali ke bawah. Nah untuk gali ke bawah ini tiap area teritori pemerintah daerah punya aturan masing-masing yang quote unquote saya katakan makin hari bukan makin gampang, Makin susah. makin susah. Padahal mereka tahu loh kalau perlu. Iya, di sisi lain kebutuhan akan jaringan fiber ini makin besar. Ya. Nah ini yang harus cari titik temunya. Memang akhirnya diskusi-diskusi di beberapa daerah sudah melakukan solusi yang disebut SJUT, sistem
jaringan utilitas terpadu. Artinya mereka bikin gorong-gorong untuk digunakan bersama. Kabel boleh masuk situ, pipa air masuk situ, kabel listrik masuk situ, pipa gas masuk situ. Kita juga tapi kalau bisa jangan masuk situ gitu kan. Kitanya jangan, kabelnya aja. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, maka diharapkan nggak ada lagi gali-gali terus-terusan. Sekali gali, forever bisa digunakan oleh semua pihak. Efektif. Nah, ini yang sedang dalam masa pembangunan. Di beberapa kota, beberapa section sudah mulai jadi. Ya, kemudian taruhannya adalah untuk yang mau pakai bagaimana tata cara dan tata laksananya. Ini mungkin yang perlu bersama Pemda, yuk kita terus improve, kita perbaiki. Mungkin kemarin baru pengalaman yang belum matang, setelah berjalan sedikit demi sedikit sambil kita belajar, sebaiknya seperti apa sih tata laksana dan tata caranya agar tadi pertanyaannya sistem ini efektif bisa digunakan semua pihak. Jadi apa aja, kemana mesti mengajukan permohonannya. Contoh misalkan di beberapa area pelaksanaannya atau operasionalnya ditangani oleh BUMD. Belum tentu semua orang atau semua pelaku paham BUMD ini di mana, BUMD ini gimana, syarat-syarat pemberian izin dan lain-lain. Yang kedua adalah harga. Ini yang paling banyak diberikan komentar. Harga ini juga menyangkut, memang kita tahu bahwa investasinya nggak murah. Tapi yang juga perlu kita pahami, sekali kabel saya di dalam situ, seumur hidup saya nggak akan bisa keluar dari situ. Karena penggunanya nggak mungkin tiba-tiba kita putus gitu kan. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah kemitraan, kolaborasi yang sangat jangka panjang. Seumur hidup, Pak. Seumur hidup, seumur usia telekomunikasi masih dibutuhkan manusia. Oleh karenanya, dalam perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan oleh penyelenggara atau pengoperasi sistem ini, jangan menghitung jangka pendek saja. Mari kita hitung jangka panjang, karena ini betul-betul endless cooperation. Ini yang supaya dengan demikian ketemulah nanti angka yang affordable. Saya nggak bilang murah, tapi betul-betul terjangkau oleh semua pihak. Tujuannya sama, melayani masyarakat. Oleh sebab itu, Pemda dalam menunjuk kepada siapa nanti badan usaha yang mengoperasikan ini, yang patut digarisbawahi, ini bukan adalah proyek jangka pendek yang serta-merta pengen narik keuntungan di depan. Kita tidak ingin tentu saja BUMD rugi, tapi kita juga nggak ingin bahwa semua beban ini secara jangka pendek dibebankan kepada para pemakainya. Ini semua. Kayaknya yang itu ini lebih kental ya, Pak. Ya, inilah yang harus kita cari titik temunya. Belum ketemu ya, Pak. Jadi kalau saya bicara dari kacamata pemerintah, saya rasa jelas pemerintah ini bukan badan usaha. Pemerintah bukanlah yang menghitung segala hal yang dilaksanakan itu atas dasar untung rugi. Tapi pemerintah selalu melihat jauh ke sana bahwa ini semua adalah layanan untuk masyarakat. Masyarakatlah yang diutamakan, masyarakatlah yang harus ditaruh di depan sebagai sasaran atas pelaksanaan sebuah program ini. Nah, kalau itu tujuannya, yang kedua, setelah masyarakat terus siapa? Ya pemerintah sendiri. Bahwa dengan tergelarnya semua infrastruktur telekomunikasi atau internet ini, maka pemerintah pun dapat melakukan transformasi digital dengan lebih cepat. Layanan-layanan kepada masyarakat semua dengan mudahnya nanti akan didigitalisasi. Kemudian proses internal kepemerintahan juga akan bertransformasi ke arah digital. Apalagi yang lain, semuanya akan maju bersama. Semuanya akan sukses bersama. Tidak ada untung sendiri-sendiri. Idealis banget ya. Katanya begitu. Katanya begitu, tapi kenyataannya kok susah benar.
Nah, begitulah. Tapi kok nggak kelihatan ya Smartfren bahwa punya layanan itu gitu. Nah, kita memang Apa sih strateginya? Kenapa yang keluar ya cuman untuk selulernya aja gitu? jadi untuk tahap 1 ini kita Tahap memang 1 emang mulainya kapan, Bapak? di tahap 1 itu kan nggak harus 1 tahun, tahap Oh, 1 iya. bisa 5 tahun. Oh gitu ya. Tahap 1 ini kita fokus kepada bagaimana kita menyelenggarakan Menggelar penggelaran dulu menggelar awal. deployment ini bekerja sama dengan partner-partner strategis kita. Partner strategis kita ini tentu saja yang paling dekat ya saudara-saudara kandung dulu gitu kan. Ya. Apa aja Pak? Saudara kandungnya sekarang udah punya apa aja? Nggak punya apa-apa. Ya oleh sebab itu ini yang pertama. Yang kedua, target untuk usernya yang pertama kita sasar adalah perusahaan-perusahaan enterprise, UMKM. Jadi bukan retail dalam arti person atau residential. Oke. Jadi dengan demikian kita harapkan nantinya FMC atau paket-paket fixed dan mobile yang kita tawarkan ini lebih banyak dinikmati oleh korporasi-korporasi. Kita bukan hal yang baru lagi bahwa hampir semua korporasi memberikan fasilitas untuk penggunaan handphone kepada karyawan. Ya. Nah, itu kita kemas dengan yang fix lainnya untuk korporasinya. Dengan begitu menjadi satu paket layanan yang bisa dirasakan bahwa para karyawan ini masuk ke kantor pakai wifi-nya kantor, keluar pakai HP selulernya, tapi ini semua dibayarin kantor, kira-kira begitu. Kayaknya itu lebih enak ya daripada satu-satu capek. Nah, Emang udah banyak Pak pelanggannya yang ya, kayak begitu. lumayan, alhamdulillah ada Alhamdulillah. yang terus tertarik untuk ikut mengembangkan smartphone. Maksudnya apakah itu bukan grup sendiri? Yang di luar grup maksudnya? Ada. Ada. Nggak perlu lah saya sebutkan Enggak, nama-namanya nanti. enggak. Nggak Banyak enak. Pak, capek juga Iya. nyebutinnya Pak. Kan banyak tadi. Banyak. Banyak. Jadi kurang lebih ya ratusan Ratusan grup loh ya. ratusan korporasi. Ratusan korporasi. Lumayan loh banyak. Lumayan. Emangnya udah butuh gitu ya mereka itu yang kayak begitu? Terus, Atau sendiri-sendiri aja cukup gitu? Nggak usah lah pakai yang kayak gitu. Kan pengeluaran kantor jadi lebih gede sebenarnya bayarin kan. butuh nggak? Itu dia saya katakan tadi bahwa di banyak kantor memberikan fasilitas kepada karyawan. Mungkin Karena tidak itu semua ya. karyawan terutama yang memang banyak terkait dengan external relation. Itulah yang kemudian difasilitasi oleh kantor dengan HP, pulsanya dibayar kantor atau bulannya dibayar kantor. Daripada kantor bayarin satu-satu atau dimasukin dalam allowance atau kantor nanti yang bayar tagihan ke operator. Kita katakan kita create one corporate account, ada fix, ada mobile, secara convergence kita kemas. Satu bill, satu ya. corporate gitu bisa lah ya Betul, begitu ya Pak. betul. Kira-kira seperti Ya. itu. Kalau yang residen belum. Ya, residen tadi saya katakan pengembangan jaringan fiber ini ke arah residensial masih membutuhkan waktu. Ya itu tadi ya. Beberapa sudah- residensial tentu sudah ada. terutama yang lebih modern lah ya Pak yang Ya. baru dibangun, Betul, fasilitas betul. apa namanya jaringannya sudah disediakan. Ini Jadi loh lewat yang- sini. Yang pasti residensial yang dibangun oleh grup itu sudah duluan. Ya. Kalau 5G sendiri, Ya 5G ini kayaknya kan 5G ini tuh kayak didorong sama manufaktur lah Pak ya. ya sebetulnya bukan manufaktur. Banyak industri yang memang ingin Ingin melakukan. atau butuh? Ya pertama adalah kebutuhan untuk efisiensi dan produktivitas mereka. Mereka melakukannya tidak bicara 5G tentu saja, bicaranya adalah otomatisasi dari semua proses yang mereka tekuni dalam industri yang dia garap. Tapi Nah. bisa dipenuhi oleh 5G itu. Beberapa kebutuhan aplikasi mereka membutuhkan hal-hal yang dapat dihidangkan oleh 5G. Apa itu? Satu, speed yang cepat.
kedua latensi Latensi, yang ya. pendek, ketiga jumlah data yang besarnya luar biasa. Nah, ini kalau terlalu size-nya demikian besar, 4G nggak bisa nangani. 4G punya keterbatasan yang kemudian dijawablah solusinya hanya dengan 5G. Tapi memang tidak serta-merta bahwa semua kebutuhan industri dalam mengotomatisasikan prosesnya itu harus dengan 5G. Enggak, Pakai apa dong? 4G. Pakai 4G bisa. Bisa. Ada juga yang menggunakan fixed line. Wi-Fi di pabriknya atau Wi-Fi di mana. Masuk fixed line ke processing centernya. Processing center memberikan instruksi-instruksinya kemudian sana, baru disebarkan lagi di ujung sana lewat 4G. Nah, itu semua bisa tergantung kepada tadi tingkat kebutuhan. Apa sih yang banyak membutuhkan tiga hal tadi? Ya, dalam istilah kerennya itu adalah rata-rata adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya mission critical. Mission critical, contoh yang paling gampang apa? E-sport. E-sport itu kan critical. Saya mau orang yang nggak suka itu. Ya, tembak-tembakan. Oh. Saya nembak sekarang, kalau nyampe-nya besok mati duluan kan. Itu. Kedua yang oke lah, itu tadi main-main hiburan gitu, tapi sport. Kedua adalah contoh yang paling gampang yang kita sama pahami lah, yaitu mobil tanpa driver, autonomous car. Ini kan membutuhkan satu reaksi yang cepat, datanya juga terkumpul dari segala sisi, istilah sekarang kan gitu, mulai dari muka, belakang, atas, bawah, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, segala arah, menghasilkan data-data yang di-capture oleh sensor-sensor di sekitar mobilnya. Dan harus Cepat, fix, benar. Kalau Iya. enggak nabrak ya, Pak. meleset. Iya. Tapi kan belum lah ya, Pak, yang gituan, Pak. Loh, justru itu. Ini semualah yang menjadi tantangan kita bersama. Jangan kita nanti tumbuhnya pincang. Ada yang tumbuh duluan, yang justru pemakainya nggak tumbuh, salah. Pemakainya demand-nya udah tumbuh, tumbuh, supply-nya gininya nggak telat. tumbuh, salah. Yuk kita, saya tadi katakan, kerja bareng, sukses bareng. Ujungnya pinter bareng. Emang ada yang mau diajak kerja sama, Pak? Bukannya maunya masing-masing aja. Enggak ada lah. 5G ini semuanya bicara kolaborasi. Ya. Orang banyak bilang disingkat-singkat kolaps. Kolab. Nah, jangan sampai Dalam kolaps. kolaps. Kolap, Pak. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Justru yang harus didorong oleh pemerintah adalah kolaborasi ini. Kolaborasi ini akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dibanding kita main sendiri-sendiri. Kayak apa, Pak, bentuk kolabnya? Saya Apakah kasih contoh di dunia saya. frekuensinya cuma dikit, nggak ada, susah? Ini salah satu bentuk yang segera bisa kita kolapskan. Wah, serius. Gimana? Sekarang ini kalau kita bicara teori yang namanya 5G. 5G itu baru benar-benar rasa 5G. Kalau band spektrum yang digunakan itu paling tidak, saya katakan paling tidak, 100 MHz Ya, continuous. ya. Pertanyaan saya, siapa operator yang bisa menyediakan atau menggunakan 100 MHz-nya untuk 5G tanpa keberatan bahwa servis untuk 4G, 3G, dan 2G-nya akan menurun jauh? Nggak ada. Frekuensi cuma segini kaplingannya. Mau diminta setengahnya untuk 5G yang hari ini digunakan untuk melayani 2G, 3G, 4G. Ya. Ada. Apalagi belum ketahuan nih duitnya bisa balik apa enggak. Ya. Kalau yang kaya-kaya itu katanya nggak butuh duit balik. Oh iya sih. benar. Kalau Bapak masih butuh balik ya. Duit datang aja butuh, apalagi duit balik. Iya, benar. Jadi kembali lagi, ini harus ada solusi yang jitu untuk mengatasi kekurangan spektrum agar kita mampu menggelar 5G rasa 5G. Oke, pemerintah lagi berupaya melakukan penataan. Penataan pertama di 700. Ya. Nah, ini program ASO untuk TV. Bentar lagi kayaknya udah
beres Beres. tuntas, Heeh. maka 700-nya akan Kosong Iyalah. bisa dipakai untuk ya. 5G. Tapi berapa Dilelang. sih 700 yang akan bisa digunakan? 45. 45 nggak cukup. Nah, cukup. Itu Jadi, aja 45 rebutan nanti, Pak. rebutan. Bapak juga mau. Ya iyalah, Lah, iya. cantik. Nah ini Paling cantik Jadi- ya, Pak, 700 itu, Pak. Hah? 700 MHz paling cantik. justru enggak, Oh, enggak. Malah biasa saja. biasa aja. Berikutnya lagi yang sedang dilakukan penataan oleh pemerintah, nantinya ada 2,6 giga, ada 3,3, ada 3,5 dan seterusnya. Tapi ini semua masih butuh waktu, mengingat penggunaan atau peruntukannya saat ini masih berjalan. Masih dipakai yang lain Masih lah. dipakai judulnya yang gitu. lain yang belum bisa Usir. diasuhkan kayak tadi gitu ya. Diusir. Bahasa gue kasar Diusir banget, lah, diusir. iya. Masih Jangan, dipakai lah masih judulnya dipakai. gitu. Sementara juga waktu setiap- ditunggu ini, apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Kan kita nggak enak nunggu diem-dieman toh. Ayo. Ya, iya. Oh, enggak ngasilin duit kalau diem, Pak. Tuh. Terus gimana? Kan kita pengennya tuh mengharap bangun terbang, punya di tangan dipegang-pegang gitu. Ah. Nah, kolaborasi tadi jadi penting. Kalau kita sekarang ada berapa? 4 operator. Masing-masing misalkan share frekuensinya agar bisa mempunyai yang lebih lebar, tadi namanya 100 tadi ada kata. Ini tentu bisa diatur di masing-masing. Oh, saya bisa share 30. Oh, saya bisa share 35. Oh, saya bisa share 10, 15 atau berapa. Begitu 100 saya bisa menghasilkan 5G rasa 5G. Nah, mari kemudian network bersama ini digunakan bersama-sama untuk keempatnya untuk melayani 5G. Supaya si konsumen yang akan menggunakan nggak kecewa, kita pun akhirnya bisa menghasilkan atau menggelar 5G rasa 5G sambil menunggu penataan. Itu teh yang ada di UU Cipta itu. Betul. Nah, proyek pertama yang kita usulkan mudah-mudahan bisa nih, tapi nggak Yang tahu ngusulin siapa? kita Kita itu tuh siapa? para penyelenggara. Oke, 4 itu ya. Ya, Apa 5? 4 lah ya. 4. Yang seluler 4. Ya. Yang non seluler ada satu gede banget. Dan nggak usah nggak ikut-ikutan. Ya, loh. Nah, kita punya proyek besar negara ini yang namanya IKN. Oh, oke. IKN ini from scratch, dari hutan, Mm-mm. kayunya baru ditebang, Ya. nggak ada fiber optik di sana. Ya. Nah, mumpung bangun area baru, ibu kota negara, telekomunikasinya BOO yang keren gitu kan. Ya. Betul-betul 5G rasa 5G, kalau perlu 5G rasa 6G. Mungkin nggak? Nah, itu salah satu sumber daya utama yang dibutuhkan kan spektrum. Ya. Kedua, tentu saja jaringan fiber optik kemana-mana, bukan cuma backbone, tapi sampai ke urat saraf kecilnya yang sampai rumah-rumah, sampai gedung, sampai tenda-tenda pun kalau perlu ada fiber optik. Ini mari kita bangun bersama-sama, frekuensinya kita kumpulkan, kita gunakan bersama-sama, itu akan menghasilkan sebuah sistem platform atau infrastruktur telekomunikasi yang hebat, Paling canggih di Indonesia. paling canggih dan cantik. Udah Yang diomongin? Ya udah, tapi masih dalam perdiskusian yang mudah-mudahan segera akan solusinya. Mau, selesai. Pak, yang lain itu berbagi. Ya kita kan namanya juga melamar. Kalau Bapak sih saya yakin mau. Yang lain itu loh kadang-kadang nggak mau. Dan nanti saya dibilangnya, bapak mauan. Iya sih. Bapak mau mauan nih. Nggak enak nanti. Cuman ya, Belum apa? Semua- Apakah sudah menjadi satu kesepakatan? ya basic desainnya sudah ada. Kesepakatan Kemudian, dasarnya udah ada. Kesepakatan dasar, saling understandingnya sudah ada. Oke. Tinggal sekarang the real discussion-nya mulai muncul, bagaimana mengatur pembagian kerjanya dan pembagian hasilnya kan. Pembagian hasil, pembagian frekuensinya, Ya. spektrumnya mau Ya, Bapak mau store berapa, Iya. dia store. itu nanti teknis lah. Oh itu teknis Iya, ya, lebih teknis itu ya. itu lebih teknis. Yang penting Hmm. sekarang
Yuk kita punya semangat sama, negara ini harus punya wajah ibu kota yang cantik dan betul-betul berteknologi mutakhir. Pemerintahan akan lancar di sana, semua yang datang akan melihat sebuah wajah peradaban Indonesia yang kearifan lokalnya betul-betul ditunjang oleh teknologi yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan-jangan belum melangkah lebih lanjut karena masih menunggu 2024? Wah, itu nanti enggak lah, kita ngomong teknis aja, yang penting siap planning, siap semuanya digelar, jaringannya udah sepakat, oke, dari Tapi kalau titik mana titik. ganti Pak Presiden bagaimana? Ya presiden yang baru kan, kalau Belum konsepnya tentu bagus kan pasti mendukung senang. IKN gitu. Tapi optimisnya di situ lah ya, Iya. pokoknya judulnya ya. Hanya orang yang seperti apa sih membuang sesuatu yang bagus? Iya. Pastilah seneng sama yang bagus-bagus, itu merupakan kodrat dari manusia. Ada Iya. manusia seneng yang jelek-jelek ya, Ya, saya salah. nggak ngerti. Ada yang salah berarti. Itu namanya neuro networknya perlu di Ah, servis. saraf-sarafnya itu yang mesti dibenerin gitu ya. Itu tapi kan masih awal banget ya Pak ya. Ya sedang bergerak. Tapi bergeraknya menurut Bapak cukup mulus. Konstruktif. Tidak ada yang mulus lah. Nggak ada yang mulus. Iya. Jalannya apa? Kulit kita Jalan. aja nggak mulus, ada yang panas, Ada yang benjol bekas jerawat. ada yang bekas luka, ada yang ini, ya macam-macam. Semulus apa atau Nah itu tadi saya katakan bahwa di antara kita sudah terjadi muncul understanding, di antara kita sudah punya prinsip kesepakatan yang sama. What next, tinggal masalah eksekusi. nggak ada ganjelan-ganjelan yang berarti gitu? Ya pasti ada, tapi kan semua Seperti apa? ada Seperti apa? Saya mitigasi. pengen tahu yang nggak berarti, yang berarti itu. Kalau udah ngomong yang istilahnya duniawi, nah itu Ah, mulai muncul kan? ya. Ya, itu kan, Pembagian. ya, dan itu tadi saya sebutkan, Hmm. udah mulai pembagian Ya. tugas, saya mau paling sedikit. Ya. Pembagian hasil saya mau paling banyak. Manusiawi banget ya. Manusiawi banget. Apalagi ada yang harus setor spektrum lebih banyak. Ya itu semua kan ada formulanya. Nah, ya. Karena jumlah spektrum akan seiring dengan jumlah kapasitas. Kenapa nggak pakai frekuensi baru aja Pak di IKN Pak? Di mana frekuensi baru? Ya maksudnya 700 misalnya. Loh, ya. Atau Itu semua akan tentu otomatis, semua apapun yang resource dipunyai itu kita semua dorong ke sana. dorong ke sana. Artinya Jadi bukan nggak terbatas parsial- saja yang parsial. sekarang. Kan saya katakan sambil nunggu. Iya, sambil Ini kan masih nunggu penataan ini sampai selesai baru kita bisa pakai. berapa tahun sih Pak penataan itu? Ya, Sama bener. kita akan terjadi. Ya. Jadi kalau tahun ini atau tahun kemarin dimulainya penataan 700, Ya. tahun ini diharapkan ada penataan 3,3, tahun depan mungkin 2,6, 3,5. Nggak tahu. Nantinya sambil jalan pasti ada paralel ditetapkan range frekuensi baru oleh ITU. Kan kita nggak nge-range sendiri frekuensi. Iya. Ada standarisasi internasionalnya. Ya. 5G di sini, di sini, di sini. Nah, ini masih berkembang juga terus. Bergantung lah sama yang lain ya. Kalau sendirian doang nggak bisa Nggak juga bisa, nanti komunikasi. kita keluar negeri mati handphone. Katanya 5G kok mati. Ternyata standarisasi kita beda sama negara lain yang nggak Nah. bisa. Boleh itu. Nggak boleh. Bukan komunikasi itu. Nah, kita nggak telekomunikasi, Bukan. cuma dapat telenya doang, Iya. jalan jauh. Nah, kalau sekarang bicara industri nih Pak, itu bicara IKN. Ya belum banyak lagi yang bisa dibicarain ya IKN. Ya, Pak. Biarkan dulu lah, bangun-bangun dulu. Sabar ya Pak, sabar, Iya. sabar. Bangun ibu kota, Bangun bangun ibu kota. gedung aja bertahun-tahun bangun Iya ibu kota. benar. Ini ibunya loh, Oh itu, yang dibangun ibunya. Bapaknya mah nanti aja. babonnya. Ini nggak perlu bapak, ibunya aja. Cukup ibunya aja. Nah sekarang ini kan
Itu kan IKN tuh pasti butuh uang banyak. Ya. Sedangkan operator ini yang nanti juga akan disuruh bangun juga, udah pasti kan, nggak mungkin enggak. Padahal sekarang itu cari cuan di industri ini sangat-sangat susah. Nggak tahu, saya bilang sih susah ya. Menurut kacamata saya susah. Susah itu kah? Atau memang masih ada peluang-peluang lain sih yang bisa digali sehingga industri ini bisa hidup gitu? Kan pasti kalau sebagai pebisnis nggak mau dong hidupnya dari investor terus. Investornya suruh setor aja. Tapi udah untung sih tahun kemarin. Tapi 3 bulan ini katanya ini lagi. Hobi kok rugi, Pak? Bukan hobi rugi. Jadi kembali lagi bahwa saya tadi katakan industri ini betul-betul industri yang ketat. Investasi harus keluar tiap tahun. Ya, besar investasi lagi. Harus keluar tiap ada teknologi baru. Investasi keluar tiap generasi baru. Itu semualah yang membuat perhitungan-perhitungan di industri ini memang agak berbeda dengan industri-industri pada umumnya. Logika bisnis kadang-kadang nggak masuk ya, Pak? Iya. Nah, apa yang kemudian memang kita lihat sebagai apa istilahnya sisi positif atau advantage dari industri ini? Kita yakini bahwa industri ini nggak ada mati. Ya. Ini menjadi sebuah kebutuhan hajat manusia yang terus bahkan dari tahun ke tahun bukan mengecil tapi makin membesar. Jadi kalau bicara hal seperti itu secara demand, industri ini nggak akan pernah ada surut. Siapa sih yang akan melihat atau membayangkan bahwa pemakai seluler di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduk, ya. Dan saya yakini makin ke depan jumlahnya akan berlipat-lipat dari jumlah penduduk. Karena ada IoT itu ya, Pak? Iya, karena kalau dulu kita bayangkan, lagi-lagi saya bicara zaman telekomunikasi, orang mikirnya ya satu orang satu cukup. Nah sekarang yang pakai internet ini bukan cuma orang, benda pun pakai internet. Benda. Ya, pagar rumah pakai internet, kulkas pakai internet, AC pakai internet, jam saya pakai internet, kacamata pakai internet. Jadi di dalam badan dan kendaraan aja, mungkin berikutnya ini udah puluhan internet. Yaitu benda-benda yang disebut IoT. Jadi wajar bahwa jumlah daripada pengguna seluler ini akan berlipat-lipat ganda lagi nanti. Itu yang saya sebut industri ini rasanya ke depan nggak akan ada. Nah lalu gimana melihat faktor investasi yang tiada henti? Nah, tentu saja kita yakin bahwa kalau hitungan linear harusnya investasi akan dibayar dengan revenue yang akan datang meningkat tumbuh terus. Cuman kan kemudian kelihatannya nggak gitu, Pak. Iya. Revenue-nya kok nggak tumbuh. Iya. Kan ada yang salah berarti. Kok aneh? Bisnis apapun, kalau jumlah user, jumlah pemakai, jumlah pelanggannya makin banyak, harusnya revenue-nya tumbuh. Iya. Kenapa Kalau dong? ngapain nggak tumbuh? Terus ngapain bisnis? Nah, jadi masih ada celah, masih ada room for improvement. Enaknya itu kan, kalau semua udah perfect, nggak ada room for improvement, berarti rugi terus. Dan enggak, masih ada room for improvement. Ini karena yang secara logika belum masuk masih ada. Nah, apa misalkan? Tapi kalau saya ngomong gini nanti dibilangnya saya anti rakyat. Harga. Ya. Nah kan, harga jangan naik, Pak. Oh iya dong, saya mah iya dong. konsumen, suara konsumen. Tapi kita lihat faktanya, internet di Indonesia ini masih murah dibanding negara-negara tetangga kita, ya internet kita murah. Tapi harga. Padahal saya katakan bangun yang namanya jaringan telekomunikasi, mau di Malaysia, mau di Singapura,
Sama di harganya. Indonesia belinya vendornya itu juga, harganya itu juga, belinya pakai dolar juga gitu. Ya. Jadi harusnya investasi di sana dan di sini sama mahalnya gitu kan. Bukan sama murahnya, sama mahal. Kenapa di sana bisa murah kemudian di sini? Bukan, kenapa di sini kok Layanannya. jualan murah, Layanannya. di sana jualannya mahal. Makanya di sana enak, invest lagi, duitnya cukup. Nah di kita karena duit yang masuknya tidak seimbang dengan perkembangan OPEX maupun CAPEX yang dikeluarkan, makanya kesehatannya kurang sempurna. Ini yang harus kita betulin. Tapi Pak jangan naikin harga. Nah, kalau tidak bisa kita naikkan harga, yuk kita sama-sama cari efisiensi bisa dari mana. Kita butuh di sini bantuan tangan pemerintah. Bentuknya? Satu, yang bohong. Yang bohong. Jawa banget. Yang pemerintah tarik jangan mahal-mahal. Oh, BAP. Nah, contohnya itu. Ya. Yang bohong lagi untuk izin gelar-gelar fiber, ya Bo, kami jangan digebukin dengan harga mahal. Pemda itu berarti ya. Banyak lagi yang kita harapkan teman-teman dari kalangan dunia usaha lain. Tuh di Jakarta, gedung tinggi ada ratusan bahkan ribuan. Potensi sebenarnya market. Potensi, bukan marketnya. Daripada kami bangun tower atau nyewa tower, boleh nggak saya naruh BTS di rooftopnya yang nggak pernah dipakai itu loh. Oh iya, kayak gitu ya Pak. Iya, itu atapnya itu kan nggak pernah dipakai. Siapa sih mau nyewa atap? Emang bisa? Saya lah yang nyewa gitu ya. Saya kalau boleh nggak nyewa, naruh tok. Oh, naruh tok. Gitu. Nggak ada yang mau sekarang. Begitu kita datang mau naruh tok aja, Pak, sebulan sekian. Oh. Lah. Padahal butuh mereka. Iya. Contoh yang gampang aja ini sebagai logika. Rooftopnya hotel untuk naruh alat-alat kita biar ada ketinggian daripada bangun tower gitu kan. Itu lebih mahal daripada saya sewa kamar di hotel itu yang sama. Yang luxurious ya. Iya. Bukan yang Enak, reguler. Bisa leye-leye tiduran di bathtub, mandi air hangat, berendam. Ini di rooftop, hujan-hujanan, panas-kepanasan. Kok bisa lebih mahal dari itu kayak gitu? Padahal space yang kita butuhkan juga nggak banyak. Iya. Nah yang begini inilah kami butuh ulur tangan pemerintah. Di beberapa negara maju ada yang namanya regulasi right of way, bahwa semua pemilik infrastruktur seperti gedung, bangunan tinggi dan lain-lain harus memberikan fasilitas kepada operator telekomunikasi untuk menempatkan jaringan. Sini belum ada Sini peraturan. belum ada. Karena operator dianggap orang kaya, Pak. Nah itu. Enak diporotin. Nah, Enak suruh bayar. alhamdulillah wajah saya wajah kaya kalau gitu. Jadi, Makanya dari jaringan di cukup tinggi biayanya. Dari mau naruh BTS aja, naruh alat juga tinggi. Ini kayaknya jadi duitnya kembali banyak. lagi, kolaborasi ini bukan sekedar kolaborasi dunia usaha. Kolaborasi ini juga harus terjadi antara kami para pelaku usaha, regulator, baik di pusat maupun di daerah, pelaku usaha swasta yang lainnya. Mari kita tumbuh bersama, kita majukan bersama. Transformasi digital ini butuh ulur tangan semua pihak tadi. Tanpa itu, kolaborasi sekedar semboyan dan moto saja. Tapi pemerintahnya juga bagaimana tuh? Kan udah tahu juga sih sebenarnya Udah. pemerintahnya, cuman Tapi apa kan, ininya? ya masalahnya gitulah, di dunia kita hari ini agak apa istilahnya ya, gampang bikin peraturan dikit gini itu tadi demo Diprotes bingung langsung. langsung Goyang. gerdek. Dredek. Jadi ini semua juga membutuhkan pemahaman dari seluruh lapisan masyarakat. Ya bohong nggak boleh. Ya, Kalau ada aturan begini diresapi dulu, direnungkan dulu, jangan dikit-dikit langsung diprotes. unjuk rasa. Unjuk rasa.
rasanya kok diunjuk-unjuk. Ujung-ujung. Membuat pengambil keputusan juga agak sangat hati-hati. Iya, takut Pak. Ya, Netizen galak. Iya, Netizen saya- galak. Saya katakan tadi, takut viral. Takut viral. Sekarang viral itu lebih menakutkan dari polisi. Iya. Polisinya aja takut viral. Oh, polisi lihat dari viral di ini gampang sekarang Pak. Ya itulah. Jadi mari kita semua, tidak hanya kami para operator, para pengguna, para pelaku usaha lainnya, dunia swasta, para pemilik properti yang bagus-bagus ini di seluruh Indonesia, regulator dalam hal ini pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, ini semua yuk kita sepakat. Kalau mau transformasi digital akan lebih cepat lagi di Indonesia, kita harus benar-benar hands on, semuanya sama-sama bekerja bareng untuk mencapai sukses bareng. Ada yang nyeleneh tapi ya Pak ya, dari sekian banyak Dulu itu manusia. manusia. Tuhan menciptakan kita dalam beraneka ragam. Iya ya. Cuman kan itu yang kita Itu idealnya ya, inginkan. itu idealnya gitu Yang ya Pak. kita inginkan berbeda tapi bisa. Oh gitu ya. Berarti gimana ya? Kayaknya itu diomonginnya udah lama Wah, banget. yang Tapi- makin membesar berbedanya bisanya belum. Heeh. Nah itu dia, gimana itu Pak? Ya makanya ini semua memang kembali lagi, mudah-mudahan adanya apa ini, peralihan kepemimpinan negara ini akan menjadi pemerintah akan lebih wise, lebih dewasa, lebih melihat semuanya secara lebih holistik agar negeri ini yang sangat berpotensi akan berkembang jauh lebih cepat, akan memberikan kemakmuran kepada seluruh masyarakat jauh lebih rata, dan kita yang berdua di mobil ini juga akan lebih sejahtera, makmur, dan Sentosa. bahagia. Udah cocok Pak. Iya, Jadi cocok pensiun. kamu kan kapan pensiun? Ya, kalau di swasta ya Kapan aja Kita lihat. kalau bos udah nggak suka pensiun. Tapi bos masih suka banget kayaknya sama Bapak. alhamdulillah Tuhan Nggak memberkati. dilepas-lepas, jadi dirut lama. Baru Nggak lepas-lepas, dikekepin gitu. makanya saya bilang tadi, oh, Iya emang. Hobi ngekepin Bapak maksudnya. bukan sayanya hobi jadi diri. Oh gitu ya. Ya, hobi. Sekarang itu kan antara operator sama OTT itu pendapatannya wah ngeri banget ya Pak ya. Udah jauh banget gitu. Itulah hebatnya telekomunikasi. Yang tiap Baik banget saat, gitu. tiap tahun selalu ada yang disebut disrupsi. Jadi tadi ya saya katakan telepon analog digiles sama telepon digital. Telegram diganti sama SMS. Ya, SMS diganti sama WA. Sekarang bukan cuma SMS, telepon pun diganti sama WA. Kita menggiles Telegram, telekomunikasi berarti menggiles Telegram. Menggiles dulu apa namanya pager, Pager. menggiles apa lagi dan seterusnya. Telegram indah Telegram. yang tidak indah lagi. Jadi disrupsi itu saling terjadi. Sebagai pelaku telekomunikasi pernah menggiles usaha yang lain. Sepertinya ini terus berputar. Setelah kita digiles sama digiles terlalu kencang kan? Disturb sama WA, disturb sama sekarang mulai OTT. Iya. OTT itu apakah mengurangi pendapatan operator dalam arti bukan OTT yang teleponi dan OTT yang messaging, tapi OTT yang Yang lain, lain. video kah, musik kah, dan lain-lain. Apakah itu menggilas pendapatan operator? Ya. Tapi mereka memanfaatkan jaringan operator dengan hidup yang lebih enak, gitu kan?
Mereka tidak dituntut untuk membangun jaringan, mereka tidak dituntut membayar BHP, mereka tidak dituntut bahkan membayar USU dan lain-lain. Iya. Semua dibayar kita. Nah, kalau udah bicara pada hal seperti itu, sekali lagi saya katakan kita membutuhkan uluran tangan pemerintah dalam mengatur ini semua. Pemerintah nggak diam, pemerintah udah mulai pajak sekarang, mereka udah kena semua kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana agar mereka juga dikenakan PNBP yang sama kalau untuk servis yang sama seperti operator. Kalau operator melayani text messaging, operator melayani pembicaraan telepon, operator melayani internet, operator melayani, suruh bayar PNBP gitu kan. Harusnya mereka pun juga sama. Tapi kan PNBP-nya bukan di frekuensi. Ya enggak, apapun nanti namanya nanti. Iya. Yang penting dari semua revenue itu harus ada yang dikeluarkan hak pemerintah, hak negara yang harus dibayarkan. Kenapa? Bahwa pohon uang mereka itu tumbuhnya di negara Indonesia. Nggak cukup cuma pajak doang. Kita juga bayar pajak iya, yang non pajak iya, dan lain-lain. Mari itu semua diberlakukan agar kita on the same playing field. Jadi memang minta keadilan nih Pak. Ya bukan keadilan, kita itu bukan iri bahwa mereka besar, tapi kita iri bahwa kewajiban kita nggak sama. Agak lain di kalimat sih Pak. Iya. Intinya sama-sama minta diperlakukan sama gitu. Nah, itu semua saya katakan adalah hal-hal yang kita harapkan tadi agar kesehatan yang mulai tidak normal ini bisa kembali. Untuk siapa sih ini semua? Bukan sekedar untuk kami para operator, tapi ini semua ikut berkembang bersama-sama mempercepat adanya transformasi digital dan memberikan benefit juga bagi masyarakat yang menggunakan layanan itu kan Pak, karena itu nanti juga akan menurunkan tadi biaya-biaya yang sekarang masih dikenakan pada user. Ini semua yang akan menimbulkan efek simultan ke semua sisi. Jadi itu tadi, yuk kita tumbuh bareng, sukses bareng. Tapi kayaknya belum lah, pemerintah pengen ke sana itu loh Pak. Gampang. Kalau itu yang unjuk rasa soalnya bukan sekedar masyarakat. Apa istilahnya itu? Negara adik kuasa. Apa lagi? Tapi jadi industri ini masih menarik ya Pak ya? Tadi saya katakan industri ini nggak ada matinya. Walaupun rugi juga ya jalan aja gitu. Ya kita bukan jalan aja. Kita yakin there will be the end of the tunnel yang akan memberikan sinar terang. Sinar mas. Nah, kalau dilihat itu kan, yang saya lihat ya bahwa dedikasi, konsistensi dan semangat dari investor utamanya Smartfren bukan main. Yang namanya Sinarmas itu kalau sudah masuk ke dalam sebuah industri itu sampai sedalam apapun itu. Itu yang kenapa sebaliknya saya katakan tadi, saya masih berada di sini. Ibarat orang nyelam udah dalam banget, aduh ya Allah. Masa rasanya dikit lagi nih kelihatan udah gitu kan. Nyelulup lagi ternyata. Tapi kayaknya cerahnya di sana gitu, kayak ngelihat Monas gitu. Oh, Monasnya di sana tuh Pak, nggak nyampe pasti nyampe ya. Tapi Bapak pernah nggak kepikiran atau keinginan atau apapun itu dari sekarang operator nomor 4 jadi nomor 2 gitu Pak? Kenapa baru sekarang?
Dari saya nomor 11 pengen jadi nomor 2. Tetap ya. Enggak nomor 1 ya Pak. Jauh bener kan. Caranya Udah. gimana? Udah untung kan dari 11 sekarang nomor 4. Ya. Karena berkurang juga sih operatornya Oh, jumlahnya. bukan itu ngelihat Oh, gimana? bahwa dari 11 itu yang lain tidak bertahan, kami bertahan. Oh, ya. Iya sih. Hobi tadi sih. Artinya apa? Memang naik peringkat. Kalau kami nggak naik peringkat, kami ikut hilang bersama mereka. Terus kalau jadi nomor 2 tuh mungkin nggak sih Pak? Ya tentu tadi masih terjal jalannya. Nggak semulus jalan segini. Jakarta kan jalannya mulus. Ya, mulus dan agak rata Pak. Kita masih di Lampung. Turun jalan maksudnya. Nunggu Pak Jokowi datang. Baru nanti muluskan. dimuluskan. Nah, apa yang saya maksud ini ya tentu kita terus semangat, terus konsisten mengembangkan Smartfren untuk lebih besar. Dan kalau dilihat dari segi pencapaian atau kinerja Smartfren dari tahun ke tahun, saya boleh katakan secara revenue kita konsisten naik. Secara EBITDA kita konsisten naik. Dengan demikian, saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan Smartfren selama ini is on the right track. Gak gonjang-ganjing begitu. Ya. Kita konsisten naik. Jumlah subscriber konsisten naik. Gak naik turun ya Pak Gak ya? naik turun. Gak naik turunnya bagus tuh. Iya, gak naik turun itu bagus. Terus konsisten, semua konsisten naik. Itu gak untung-untung Pak. Nah itulah tantangan daripada industri ini. Saya katakan pernah dalam satu diskusi bahwa dahulu teman-teman saya yang sekarang 3 besar, pada saat mereka punya subscriber di bawah 10 juta sudah menikmati keuntungan atau laba perusahaan luar biasa. Kenapa Smartfren sekarang di atas 30 juta masih rugi? Satu tadi udah kita bahas masalah harga. Kalau masih ingat zaman dahulu kala betapa mahalnya telekomunikasi di Indonesia. Ternyata kemahalan itu memberikan keuntungan besar bagi mereka. Ya betul. Kedua, pada masa dahulu kala, jadi kalau baca ini di beberapa tulisan, kebetulan Big Brother kita kan lagi ulang tahun. Zaman Big Brother bangun jaringan, ketika datang ke satu wilayah, kami ingin membangun menara telekomunikasi agar area ini nanti bisa pakai HP. Semua masyarakat mendukung. Semua masyarakat ngebantu. Mari Pak, ini Pak, tanah di sini Pak, ini. Gak usah bayar. Nah, kita bantu, biar cepat kita bisa pakai handphone. Sekarang, kita datang ke satu daerah, mau bangun. Wah, ini biru. Udah beda peradabannya. Telat, berarti telat gitu? Iya, bukan telat lahir. Ya sudah lah ya. Ya, itulah Udah paling bontot ya. Nanti saya bilang gitu, kenapa Ica tidak sama kayak saya? Bukan beda telat lahir, memang beda. Iya memang beda. Semua kan ada seninya masing-masing. Tapi artinya kan bukan sekedar uang kan Pak? Bukan sekedar kalau gua punya duit udah pastilah bisa gitu. Enggak juga kan Pak? Itu tadi contohnya. Tidak semua hal kemudian oke, berapa mau? Saya bayar segini. Oh sekian M. Ya, tapi enggak, hitungannya makin rugi nanti kalau begitu kan. Tetap kita harus jalan dengan efisien, kita pengen pembangunan lancar agar subscriber bertambah cepat dan ujung-ujungnya tentu revenue naik. Bukan semata-mata misalnya, oke kita capex-nya si A berapa? Ya udah kita samain aja capex-nya sama. Nggak bisa begitu juga karena ada logika bisnis di balik itu yang harus memang diperhitungkan kan Pak. Betul. Nah inilah yang kita tetap yakin bahwa masa depan masih menjanjikan. Kenapa? Karena kita tumbuh. Kalau bisnis saya misalkan revenue-nya turun, jumlah subscriber-nya turun, EBITDA-nya berantakan turun, nah ini lampu merah. Sekarang naik terus, masih rugi. Kenapa? Ya ini, mari kita cari pola-pola investasinya. Mungkin ada yang perlu kita bikin lebih efisien, OPEX-nya kita bikin lebih efisien, ketuk pintu pemerintah tolong bantu efisien.
Nah yang gini-gini kalau ini semua bisa dijalankan bersama, kita yakin. Nah, tentu Itu peperangan belum pakai ngitung apa namanya jika mau membeli mau nyewa mendapatkan frekuensi baru ya Pak? ya itu sama hitungannya investasi kan, semua ada. Dengan frekuensi baru bisnis kita akan bertumbuh berapa banyak, maksudnya seperti apa. Jadi kembali lagi kita melihat bahwa negeri ini masih berkembang. Semua kalau kita tanya optimis 2045 tahun Indonesia emas, Indonesia akan berubah drastis dari masa-masa yang sekarang. Saya masih ada nggak ya Pak? 2045 ya Pak? Panjang, masih lama. Aduh, kalau tanya gitu saya jadi ngederdek juga. Saya juga ngederdek 2045 ya. Iya. Berapa tahun lagi? 22 tahun 22 lagi. tahun lagi. Saya Ya. masih di mana gitu kan? 22 tahun lagi usia saya berarti Udah banyak Pak. hampir 80. Wah, ada lah, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua ya Pak ya. 80, 90, 90. 90. Ya Allah banyak banget dah. Usia 90 ketemu Ica. Tolong. Nah, kalau misalnya sekarang 5G, bentar lagi ada 6G. Berarti kita semakin lama ya Pak ya 6G-nya Pak. 5G itu belum. Nah, nggak harus begitu. Nggak harus itu gitu. Enggak. Jadi kalau kita Loncatannya bisa sebenarnya. bisa. Kita lihat ya, percepatan penggantian generasi 2 ke 3, 3 ke 4 itu lebih cepat daripada Iya. 2 ke 3. Iya. 4 ke 5 lebih cepat daripada ke 3 ke 4. Nah, nantinya demikian juga 5 ke 6 kalau lebih cepat, maka 5 bisa skip. Maksudnya skip itu tidak harus nunggu seluruh Indonesia 4 dulu. 5 dulu baru. Tapi kan 3 memang kan demikian. 5 4 itu datang sebelum 3 juga penuh juga di penuh Indonesia. ya. Tapi kan 5 juga sebenarnya juga agak kurang, orang-orang tuh agak pesimis lah dengan 5G itu kalau di kota karena ya itu terlalu mahal biayanya. Kalau dengan bisa langsung Ya itulah kalau ngomong bisnisnya semua ini kan ayam sama telur. Iya sih ya. Tetap mau ayam dulu atau telur dulu? Enakan ayam bisa telur itu. Oke. Ayam bisa bertelur ya? Yang pasti ya telur ayam lah, bukan Iya, telur iya. bebek. Iya. Kalau kita lihat 5G ini mungkin datangnya khusus Indonesia ya, saya katakan situasinya memang belum siap. Saat frekuensi kita masih belum selesai tata ulang. Ya negara-negara yang lain mungkin karena frekuensi-frekuensi yang ada tidak dipakai semuanya, jadi cepat nih. Kita nggak full udah kepake semua. Kenapa? Contoh yang paling gampang lagi saya katakan, Singapura tuh nggak butuh satelit gitu kan. Iya. Karena cuma segitu Iya, aja, semua setitik. fiber optik selesai. Setitik itu aja. Nah, kita masih butuh satelit. Makanya frekuensi-frekuensi 5G yang dipakai Yang dipakai satelit satelit masih belum masih bisa. perlu ditata ulang. Ini contohnya yang jelas gitu kan. Demikian juga PTV gitu satelit semua. Indonesia kan memang diberkahi negara dengan archipelago yang istimewa ini, nggak perlu disesali. Memang semua harus kita hadapi. Nah, karena datangnya 5G tidak pada waktu yang tepat Indonesia siap, sepertinya kita lelet. Padahal persiapan ini memang bukan lelet lagi, memang butuh waktu. Ya karena banyak yang dibenerin tadi ya. Simpul-simpulnya Iya. itu yang banyak yang mesti dibukain Betul. satu-satu. Fiber optik. Ya, iyalah kalau orang Singapura bilang kita udah 100% fiber, ya pasti. Tidak mengherankan. Lebih kecil dari Jakarta, Pak. Iya, karena mereka nggak perlu submarine cable untuk menghubungkan Nyambungkan. antar tempatnya. Kita submarine cable yang menghubungkan Jawa ke Sumatera, Jawa ke Kalimantan, Kalimantan Sulawesi sampai Papua.
itu bangunnya bukan main susahnya dan biayanya. Ini semua yang berbeda. Jadi jangan ujuk-ujuk, wah negara lain udah 5G, Indonesia itu enak banget nggak rajin 5G. Nah, untuk apa nanti kalau 5G rasa 3G gitu? 3G, 4G aja udah masih protes. Iya. Itu lagi rasa 3G. Jadi lebih baik saya bilang, yuk kita paralel bareng-bareng, tumbuh bareng, apa yang bisa kita manfaatkan secara kolaborasi kita jalankan, nggak usah susah-susah. Kolaborasi, collab. Kolaps, nanti kolaps. Oh jangan kolaps. Ntar collab beneran. Jangan dong. Aku sayang Indonesia. Iya. Indonesia is the best. Pak Mirza, terima kasih banyak. Udah banyak ngobrol, banyak insight-insight yang kita dapet. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai ya 2045 Insya Allah. merasakan apa yang tadi. Ya, kita sehat. Yang penting sehat sih Pak. Agar bisa lihat anak cucu kita Iya. menikmati Indonesia Mas. Indonesia Mas panjang mata. Cucu udah berapa sih Pak? Satu Satu alhamdulillah. Perempuan, laki. perempuan dan cantik. Ya Allah, lucu banget pasti. Gemesin ya Pak ya. Wih, Udah lebih perempuan. gemesin daripada ibunya. Lah iya Pak, pasti. Kebayang sih kalau perempuan itu. Oke Pak Mirza, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah dikasih waktu untuk jalan-jalan, Salam muter-muter, sehat, dan banyak teman-teman masukannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa sesuai. Kita harus berjuang, bekerja keras, Ya, dan menambah ilmu terus agar semuanya bisa datang sesuai. sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak dan sekian dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi Sehat dengan dan sukses. narasumber yang lain. Terima kasih Pak Mirza. Terima kasih. Bye-bye.